Pak Bupati yang kami hormati, dan juga Pak Asisten dan Kepala-Kepala Dinas, Kepala Dinas Pendidikan, Pertanian, dan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami ingin sedikit wawancara singkat tentang kondisi pembangunan daerah Tapanuli Utara. Yang pertama di bidang pendidikan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Di bidang pertanian, juga infrastruktur barangkali. Ketiga inilah dulu yang pertama kami tanyakan kepada Bapak. Yang lain nanti mungkin akan menyusul pertanyaan kami berikut. Terkait dengan pertanyaannya bidang pendidikan, jadi dunia pendidikan Indonesia ini bisa dibilang sebenarnya tidak lagi desentralisasi semenjak 2018, semenjak berlakunya Undang-Undang Otonomi Undang-Undang 23, di mana pengelolaan perguruan akademik itu sudah ditarik ke kementerian, pengelolaan SMA ditarik kemudian ke provinsi sejak 2018. Nah, saya bicara sebelum 2018 bahwa ketika itu kita ada memiliki akademi kebidanan dan kita sudah mencoba akademi kebidanan ini, ya, kualitasnya semakin lebih baik ketika itu. Nah, di tingkat SMA ada dulu kita buat anggaran khusus SMA 3 namanya di Tarutung ini sebagai sekolah unggulan, dan kita sudah rencanakan kian dia punya asrama karena satu-satunya kabupaten Tapanuli yang tidak memiliki sekolah unggulan itu hanya Taput ketika itu. Jadi kalau Tapteng dia punya sekolah unggulan, kemudian Toba punya dia, nah kemudian Humbang juga perencanaan sama dengan Taput ketika itu. Jadi saya waktu itu sudah buat di SMA 3 ini, guru-guru itu di sana itu harus melalui seleksi. Ada anggaran khusus juga kita buat, sehingga pernah 2017 alumni SMA 3 itu sampai 105% masuk perguruan tinggi negeri. Dan itu rata-rata yang terbaik. Jadi kenapa ada 5%? Karena tiga-tiganya bisa dapat lulus. Tiga-tiga pilihan itu. Nah, kemudian 2018 itu ditarik ke provinsi. Nah, SMP itu 2015 kita sudah buat bahwa tiap kecamatan itu harus ada SMP unggulan. Tiap dapil ya, tiap dapil. Dan tiap kecamatan harus ada SD unggulan. Kita sudah persiapkan sebenarnya itu. Namun kemudian di regulasi yang baru bahwa tidak ada sekolah unggulan, malah sistem zonasi. Nah, ini zonasi ini juga yang menghambat kita pemerintah daerah bagaimana membuat yang unggul tambah unggul, yang kurang unggul bagaimana kita kemas ini sehingga dia punya daya saing. Siapa tahu yang kurang unggul ini tidak suka formal tapi informal, ya. Nah, sistem zonasi ini menurut saya ini harus dikoreksi oleh pemerintah pusat karena sangat tidak memungkinkan sebenarnya bagaimana kita menciptakan SDM yang lebih baik. Nah, saya kasih contoh misalnya kayak SMA sistem zonasi itu ada daerah kita di Pangaribuan, ya, itu ada 20 sekian desa itu, kemudian SMP di sana itu ada kalau nggak salah ada 5 atau 6 ya. Nah, kemudian itu hanya 3 SMP itu bisa masuk satu SMA yang ada. Nah, 3 SMP lagi itu akhirnya zonasi itu kan ada ditentukan di situ wilayah dulu, kemudian jumlah itu diatur lagi, tidak bisa maksimum hanya sekian gitu. Akhirnya kita khawatirkan mereka tidak bisa menamatkan SMA.
Nah, sementara di Undang-Undang Sidiknas dikatakan itu wajib belajar 9 tahun. Ini sebuah kebijakan yang menurut saya itu sangat kontradiktif. Kalau di Jakarta atau di Jawa saya pikir tidak ada masalah karena banyak swasta. Tapi kalau daerah-daerah pinggiran ini harus dikaji ulang. Ya. Nah, jadi kita juga pemerintah daerah tadi tidak ada lagi diperbolehkan dalam tanda kutip membuat sekolah-sekolah unggulan karena tidak terkunci juga di sistem zonasi. Ya, jadi kita kebanyakan 80% itu hanya mengerjakan mandatori. Apa kebijakan dari pusat itu yang kita dikerjakan oleh dinas teknis seperti garis pendidikan kita itu dikerjakan mandatori. Hanya kita membenahi sarana prasarana. Itu pun sarana prasarana itu juga sudah melalui aplikasi-aplikasi, meminta mobiler melalui aplikasi dan lain sebagainya. Ya, nah harapan kita ada perubahan regulasi, dibalikkan lagi kewenangan itu, ya, membuat sekolah-sekolah unggulan sehingga berlomba-lomba daerah-daerah, ya, menghapus sistem zonasi. Ya, kemudian juga kita harapkan SMA itu kembali ke kabupaten kota. Kita harapkan itu kembali. Dan juga kita harapkan lagi agar moratorium pendirian universitas negeri baru itu dicabut. Ya, karena negara-negara maju bukan hanya di pusat provinsi saja ada universitas negeri atau institut. Tapi di kabupaten-kabupaten mereka, kota madya atau kalau di county gitu kayak kabupaten kita Indonesia County namanya, itu ada perguruan tinggi negeri. Minimal institut, minimal community college yang 3 tahun gitu dia. Nah, ini ada moratorium itu yang membuat juga pendidikan di daerah-daerah ini tertinggal. Ya, jadi kita harapkan desentralisasi pendidikan itu harus dihidupkan kembali, ya. Itu di sektor pendidikan. Namun kita tetap dalam program-program kita dalam dunia pendidikan di Tapang Utara, ya, kita walaupun kebanyakan sudah melaksanakan regulasi bentuk mandatori, ya, tapi kita juga tetap informalnya, ya, formalnya, guru-gurunya kita coba benahi, ya, kekurangan gurunya kita coba usulkan kepada pusat. Nah, kemudian juga daerah-daerah terpencil kita kasih insentifnya agar semangat bekerja dan lain sebagainya, ya. Mobilernya kalau tidak bisa dapat dari pusat kita coba dari APBD kita, seperti itu. Memang ada mimpi saya bagaimana membuat sistem belajar mengajar itu seluruh Indonesia, bukannya ada Taput, itu sudah bentuk animasi. Ya, jadi ketika si orang guru mengajar itu udah langsung keluar dia animasi sehingga daya tangkap, daya serap siswa kita ini bisa cepat. Ya, tidak hanya terbatas soal eksak tapi juga non eksak juga. Jadi bicara tentang Inggris ya petanya keluar, videonya keluar, bicara tentang siapapun itu ada keluar semua. Jadi ada secara psikis dan juga secara daya tangkap itu siswa bisa cepat nangkap. Ya, itu harapan kita. Jadi memang di Taput itu masih tidak masif kita kerjakan, ya. Tapi itu mimpi kalau bisa ya skala nasional ini berlaku, ya, bagaimana pembelajaran itu dilakukan juga dengan teknologi. Sehingga kenapa SDM itu adalah ujung tombak sebuah negara, ujung tombak sebuah daerah. Dengan SDM saya pikir bisa lebih maju. Nah, SDM itu juga kalau tidak dilatih itu juga akan bermasalah. Maka dalam hal juga guru-guru itu harus di-upgrade. Nah, itu tadi kita kabupaten kota terbatas anggaran kita dan ada regulasi. Seperti contoh, saya mengangkat kepala sekolah itu kalau dulu zaman sebelum 2018 itu tinggal melihat golongannya aja sudah cukup, sudah bisa langsung definitif. Nah, sekarang mengangkat kepala sekolah itu ada lagi yang harus dipenuhi, misal
Hah? Diklat, ada parameter lagi. Nah, buat diklatnya itu nggak bisa di kabupaten tersebut, harus keluar daerah. Nah, terkadang kita dilema memberangkatkan keluar daerah, sementara guru PNS hanya 2 contoh di sekolah itu, termasuk yang kepala sekolah. Nah, ini ada benang kusut. Ini saya harus berani katakan ini, silahkan aja. Ya, ini karena saya sebagai bupati, saya melihat dengan mata kepala sendiri, ini ada yang harus dibenahi dalam sistem pendidikan Indonesia. Ya, jadi sakit kepala, ya mohon maaf, jangan dikasih obat sakit perut, gitu ya. Nah ini, jadi harapan kita bahwa pengangkatan kepala sekolah itu jangan justru dipersulit atau ya apa. Kalaupun misal ada aturan-aturan, kenapa tidak? Misalnya di kabupaten kota itu aja melaksanakan. Soal misalnya ada assessment dari luar, silakan aja, tinggal diundang, datang dan lakukan assessment. Nah ini di Taput ini mungkin di seluruh Indonesia ini, ya mungkin di daerah yang Pulau Jawa barangkali karena dekat untuk diklatnya, kantor diklat itu ada cepat melaksanakan mungkin, tapi daerah pinggiran Indonesia termasuk Taput ini banyak di sini PLT kepala sekolah, banyak PLT. Nah ini sangat sebenarnya tidak kita inginkan. Kita harus sinergi lah antara kementerian itu, regulasinya sama daerah itu harus sinergi dalam konteks pendidikan ini. Kemudian juga dari hulu ke hilir tadi ya, maka dalam mewujudkan Tapang Utara Lumbung SDM ini tadi ada regulasi yang menurut saya harus dikoreksi. Yang kedua juga harus dicabut moratorium itu ya, dan desentralisasi pendidikan itu. Nah kemudian juga ya Universitas Negeri Umum yang saya sudah usulkan kepada Pak Presiden kiranya itu disetujui ya, karena dari hulu ke hilir itu akan ada, dan inilah ya nanti kalau hadir Universitas Negeri ini akan menjadi trigger multiplier effect kemana-mana. Jadi bukan hanya SDM kita maju, tetapi juga ekonomi, pariwisata, pertanian, ini ke semua sektor akan terimbas. Makro mikroekonominya pasti akan terimbas. Mikronya di mana? Ya jasa apakah itu kos-kosan, pertanian, kuliner dan lain sebagainya, itu pasti akan terimbas. Makronya di mana? Pasti akan investasi akan ada, hotel-hotel berbintang karena kebutuhan orang tua mahasiswa dan dosen-dosen terbang. Kemudian juga pasti akan ada mall dan lain sebagainya. Artinya bagaimana memindahkan sebuah kota ke sebuah daerah. Taput ini, Tapanuli ini kita menginginkan triggernya dari sektor pendidikan, bukan dari sektor pertanian, jasa, sektor pariwisata dan lain sebagainya. Tapi sesuai dengan kearifan lokal kita, sesuai dengan filosofi orang Batak, anak koki doma orang Riau, kita triggernya bagaimana kalau dari sektor pendidikan ini, karena Tapanuli ini miskin. Sekali lagi kita harus melihat sejarah bahwa di filosofi tadi, kemudian kita kaitkan dengan teori ekonominya bahwa banyak uang berputar di sebuah daerah maka pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak usia produktif di sebuah daerah maka produktivitas kerja tinggi. Tapi kita lihatlah Tapanuli, kita lihat Tapang Utara, hari ini gajian besok transfer, hari ini panen besok transfer uang, dan yang uang itu juga dipakai untuk sekolah. Nah, sekolah itu adalah di dalamnya adalah usia-usia produktif. Kalau dulu masih kuliah anaknya di sekolahin, sekarang anak SMA pun udah diberangkatkan dengan harapan anaknya ini masuk perguruan tinggi negeri ya, yang terbaik. Ya, ini harus dihentikan kalau mau Tapanuli ini keluar dari peta kemiskinan. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, karena pendidikan. Bagaimana pertanian kita bisa tumbuh masif? Harga pertanian kita bisa naik? Harus kita ciptakan banyak orang datang. Caranya banyak orang datang, Universitas Negeri. Nah itu mungkin saja nanti daerah kita ini, Tapanuli ini, secara khusus Tapang Utara ini, yang mayoritas petani, ketika nanti ada Universitas Negeri Umum di sini disetujui Presiden, usulan kita ini bisa berubah lagi nanti, bukan lagi kita daerah
pertanian, tapi bisa berubah menjadi sektor jasa dan pariwisata dan pendidikan. Jadi RDTR kita bisa berubah, ya. Kita menjadi daerah sektor jasa dan pendidikan dan pariwisata, bisa jadi berubah, tidak lagi bertumpu di pertanian tapi berubah. Nah, itu di dinas pertanian. Nah, terkait di pendidikan ini, terkait di dinas pertanian, nah, kita terus melakukan pembukaan jalan, kita terus melakukan mekanisasi pertanian. Nah, kalau dulu kan sebelum Undang-Undang 23 itu kabupaten kota masih ada namanya kadis kehutanan, maka kita masih bisa intervensi soal memberikan lahan kepada masyarakat. Nah, sekarang 2019 itu sudah ditarik ke provinsi dinas kehutanan. Jadi kita hanya dinas lingkungan hidup namanya di sini. Jadi soal kehutanan itu sudah ke provinsi. Nah, saya masih ingat itu dulu 2015 itu saya usulkan semua hutan, ada tanah masyarakat, ada rumah-rumah masyarakat, itu kita usulkan kepada pusat agar dikeluarkan itu dari kehutanan, dan berhasil begituan. Dulu kita Taput ini 78% hutan. Nah, sekarang posisinya kita kalau nggak salah kurang lebih 56% hutan. Jadi sudah kembali milik masyarakat. Kemudian juga sudah kita berhasil membuat 3 SK tanah adat, tanah wilayah. Nah, kemudian mudah-mudahan Tora ini yang kita usulkan terakhir ini mudah-mudahan direstui secepatnya oleh Menteri Keuangan. Nah, ini kaitan dalam luas tambah tanam, kaitan juga dalam sektor pertanian. Nah, selama ini kita coba terus lakukan mekanisasi, ada traktor-traktor kita yang kita berikan kepada masyarakat gratis, ya. Baru tadi saya diskusikan dengan Dinas Pertanian dan seluruh jajarannya agar jukdis alat-alat berat kita ini kembali diperbarui. Saya buat juga di sini jaminan harga cabai, ada lelang juga, ya. Nah, lelang pertanian ada jaminan harga cabai, ada di sini kita buat, ya. Kemudian juga irigasi terus tiap tahun, ya. Jadi pada intinya secara sederhana bahwa kalau mau produksi bertambah tentu harus dengan mekanisasi. Kalau disuruh nyangkol nggak mungkin dia yang mungkin satu kali setahun dia bisa produksi, tapi dengan Alsintan, ya, bisa 3 kali setahun produksi. Nah, tinggal kita mencari peluang pasar di mana. Nah, saya lihat sendiri dengan terbukanya akses jalan, interkoneksi kecamatan, desa, mulai kita benahi terus infrastruktur jalan dan jembatan, petani kita, baik itu petani hutan, pertanian dari hutan, kemudian tanaman keras, hortikultura, itu sudah langsung transaksi ke kebun, ke daerah-daerah sentra pertanian mereka, ya. Dan hampir tiap hari pasar Siborong-Borong itu juga terjadi transaksi hasil bumi, ya. Itu berarti sebuah pemikiran yang sangat sederhana. Tentu karena produksi kita tinggi dan ada pembeli, dan pembeli itu rata-rata ada yang dari Siantar, dari Medan, Padang Sidimpuan, dari mana-mana datang. Itu tiap hari itu. Nah, ada yang juga langsung toke-toke itu yang langsung ke daerah-daerah pertanian. Kembali jawaban itu semua adalah kalau bagus jalan, terbuka jalan, ada akses, pasti petani akan hidup, produksinya juga harganya akan mulai naik. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita pertumbuhan ekonomi kita 2020 tidak minus, kita tumbuh 1,6, 2021 kita tumbuh juga 3,6%. Nah, yang paling tinggi kalau nggak salah itu Simalungun 3,9, tapi mereka karena CPO, karena sawit. Nah, sawit ini kan korporasi. Nah, kalau di Taput ini tidak ada korporasi pertanian, semua petani rakyat. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan ini berarti kita bisa gambarkan di situ bahwa rata-rata petani kita ini sudah mulai berhasil dari hasil buminya sudah terjual dengan baik,
produksinya sudah baik. Tinggal kita harapkan nanti kita dorong lagi UMKM kita ini mengolah hasil pertanian kita ini untuk setengah jadi bahkan sampai barang jadi. Karena yang saya pahami satu hal, ketika desa kuat maka kota Tarutung ini akan kuat. Ya, kalau semua kota kuat maka Indonesia ini akan negara mandiri dan berdikari. Nah tentu kalau bicara desa, ya bicara UMKM, bicara home industry. Kalau bicara desa, tentu bagaimana infrastruktur desa, bukan hanya jalan saja, termasuk irigasinya, termasuk juga penerangannya, dan lain sebagainya. Ini harus kita benahi. Jadi kalau ekonomi di desa berputar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, nah secara kabupaten kota ini akan kuat, dan secara nasional ini akan kuat. Nah maka harga mati PR kita adalah menuntaskan Tapol Utara ini dari keterisoliran. Semua desa harus merdeka. Nah ini yang belum tuntas sampai 100%. Tahun lalu, tahun ini, yang ada 2 daerah yang selama ini harus dari kabupaten tetangga. Misalnya ada Kecamatan Permonangan, ada 3 desa di Ajoran, itu kita harus dari Tapteng. Nah tahun ini sudah tuntas kita buat perkerasan, tambah jembatan 9 gorong-gorong, sudah bisa langsung dari Permonangan Timur masuk Permonangan Barat, tidak perlu harus dari Tapteng. Nah, kemudian juga Muara Tolang yang dulu kita harus dari Tapsel, nah, sekarang sudah tuntas perkerasan dengan jembatan kita bangun, sudah bisa mobil masuk ke sana. Jadi tahun depan saya sudah rencanakan itu pengaspalannya dari bersumber dari DAK. Nah kemudian Pahae kita coba tembuskan dia ke Pangaribuan. Nah selama ini jalan provinsi kita Sipahutar Tarutung itu rusak parah, ya. Kemudian Siborong-borong itu sampai Garoga itu jalan provinsi, Pangaribuan sampai Tapsel itu jalan provinsi. Maka mengantisipasi jalan yang sudah rusak itu kita buka akses dari Tarutung masuk di atas Barita, tembus dia ke Pangaribuan. Nah tahun ini perkerasan Pangaribuan Garoga, jadi ada jalan alternatif yang kita tuntaskan. Nah hal-hal seperti inilah menjadi PR saya, tugas-tugas semua kita di sini, Pemkab Tapol Utara, ya, menuntaskan infrastruktur jalan jembatan. Kuncinya di situ, ketika infrastruktur jalan jembatan bagus, baik, layak, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh. Ketika ekonomi masyarakat akan tumbuh, maka dia akan ada uangnya untuk memikirkan kesehatannya, memikirkan pendidikannya, dan lain sebagainya. Jadi ketika tidak terbuka akses, maka sehebat apa, sebagus apapun daerah itu, desa itu, maka dia akan mati, tidak akan bisa terangkat sumber daya alamnya, termasuk hasil bumi dan lain sebagainya. Begitu Pak Jamidah. Terima kasih Pak Bupati. Sudah banyak ini dijelaskan, tapi ada satu mungkin pertanyaan saya, apakah usulan Pak Bupati itu semuanya, baik di bidang pendidikan, pertanian, infrastruktur yang lain itu sudah satu irama, satu suara dengan pihak legislatif? Karena itu modal utama saya kira untuk membangun kebersamaan itu, baik satu suara pihak eksekutif dan legislatif. Itu pertanyaan saya. Ya, jadi yang namanya visi misi itu otomatis menjadi perda. Iya. Ya, jadi di visi misi itu kan ada rencana 5 tahun, kemudian ada renstra, rencana tahunan, itu kan kita tuangkan itu dalam KUHP-PPAS, yang otomatis itu legislatif dalam konteks tingkat 1, tingkat 2 sebagai bagian dari pemerintah. Jadi berbeda dengan DPR RI yang punya hak prerogatif, otomatis harus menyetujui apa yang harus kita sampaikan, tapi juga kita mengakomodir yang namanya pokok-pokok pikiran dari legislatif. Sejauh itu menurut saya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan banyak, saya pikir tidak ada tantangan, dan sampai sekarang ya proses itu bisa berjalan dengan baik.
Terima kasih Pak Bupati. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Kita tahu Harvard itu dulu STT Pak, Sekolah Tinggi Teologi yang menjadi universitas nomor 1 di dunia. Kita hitung kan ada universitas negeri, ada STT, Sekolah Tinggi Teologi Negeri. Apakah tidak dijembatani supaya itu menjadi universitas yang seperti yang Bapak Bupati inginkan? Seperti apa? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau di kampung kita luar negeri sana, itu pengelolaan sistem pendidikannya satu pintu. Nah, kalau di Indonesia berpintu-pintu. APBN kita itu 20% itu untuk pendidikan. Berarti APBN kita contohkan 2.400 atau 2.200 itu 60 triliun. Nah, itu ini mau nanti dikoreksi kalau nggak salah ini ya. Data konkretnya itu kurang lebih 20 triliun dikelola Kemenristek-Dikti. 580 triliun itu dikelola oleh kementerian dan lembaga lain di luar kedinasan. Mungkin kedinasan sudah masuk di dalam itu. Ya, tapi kurang lebih mungkin 500 triliun dikelola oleh kementerian dan institusi lain. Institusi ini bisa aja misalnya lembaga negara. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah silabusnya sama dengan Kemenristek-Dikti? Nah, ini menjawab itu juga. Apakah silabus dari Kementerian Agama sama dengan Kemenristek-Dikti? Ya kan? Nah, jadi maka kita kalau di Eropa memang banyak gitu. Sekolah-sekolah bernama keagamaan, tapi dia satu silabus, satu mata kuliah, satu belajar segala macam di luar kedinasan. Misalnya TNI Polri itu kan kedinasan, berbeda itu ya. Tapi kalau yang lain itu satu gitu. Nah, terkait pertanyaannya tadi bahwa Kementerian Agama yang mengelola YKN. Nah, jurusan terbatas. Alumni juga apakah bisa diterima denominasi gereja besar? Nah, ini harus kita uji kembali. Nah, kalau dikelola Kemenristek-Dikti, otomatis umum bisa masuk, tidak terbatas lagi hanya agama. Nah, yang kedua, tidak menghilangkan keagamaan itu, karena Kemenristek-Dikti juga ada yang mengelola yang namanya Fakultas Filsafat dan Agama. Ke STT Siantari itu Kemenristek-Dikti, Abdi Sabda Kemenristek-Dikti. Nah, tinggal kita mau yang lebih besar dan umum atau tidak. Nah, kenapa tidak dikelola Kemenristek-Dikti? Itulah yang kita minta sekarang, agar bersifat umum. Toh juga tidak meninggalkan yang ada, kan gitu. Ya, itu harapan kita. Nah, mudah-mudahan disetujui Presiden, kan begitu ya. Harapan kita seperti itu. Nah, pinginnya kita ada sebuah perguruan tinggi, apalah arti sebuah nama. Tapi maunya kita itu, harapan masyarakat itu tidak perlulah kita lagi harus misalnya masuk mencari fakultas teknik harus sampai ke Medan sana, sampai ke Bandung sana. Ya ada di sini, nah, gitu ya. Nah, jadi jangan terbatas hanya sekian fakultas atau jurusan. Nah, maunya kita itu dia ada, tapi semua bisa masuk. Soal nama, ya bisa aja Universitas Nomensen, Universitas apa itu Musliman atau apalah gitu ya, atau Universitas Kristen Negeri, tapi umum, dia umum, semua bisa masuk gitu loh. Nah, jadi tidak terputus. Contoh ya, ada dikelola Kemenak itu di YKN ini ada dikelola di situ fakultas umum satu, ya, namanya Humaniora, Fakultas Humaniora, jurusan Pariwisata Kekristenan, jurusan Sosiologi Kekristenan, ya kan? Nah, pariwisata yang diterima pasar itu kan biasanya tata boga, pariwisata perhotelan, pariwisata apa lagi itu, ya tata boga, makanan dan lain sebagainya. Jadi tidak terkunci dia di agama. Nah, itu harapan kita. Nah, ini tolong yang terkait pertanyaan tadi jangan diupload dulu, karena lagi panas-panasnya sekarang. Ini kita mau main smooth ini, ya. Jadi tidak ada gejolak. Satu dari saya, Pak Bupati. Pak Bupati kan sudah 2 periode. Ada
ungkapan menyebut seorang pemimpin yang berhasil itu juga mendelegasi kepemimpinannya, artinya mempersiapkan pemimpinan kemudian. Itu pertanyaan satu, Pak Bupati. Lalu apa legasi yang mau Pak Bupati tinggalkan di Tapanuli Utara sebagai pemimpin 2 periode? Ingin dikenal, paling tidak reputasi yang sudah ditorehkan ingin juga diikuti nanti pemimpin yang akan datang setelah Pak Bupati. Ya, tentu saya di mana-mana sudah sering memimpin, bukan hanya di Taput saja sebagai bupati. Dulu sebelum bupati sudah memimpin. Nah, Pak Jamina ini hasil bimbingan saya juga, walaupun dia udah tua, lebih tua dari saya. Ya, di terkait 2024 pasti akan lahir pemimpin yang lebih hebat dari saya. Nah, yang kedua, legasi itu sebenarnya yang langsung mengenal ke masyarakat aja. Ketika dulu jalan nggak ada jalan, tidak ada jembatan, kita bangun jembatan. Dulunya orang harus pesawat dari Medan, sudah ada di Silangit, gitu. Jadi kalau bicara legasi yang Tugu Namangolu lah, jangan Tugu mati, ya. Membuat patung-patung buat saya itu enggak lah, tapi membuat sesuatu yang dilihat rakyat seumur hidupnya dan dirasakan. Dan termasuk universitas ini kalau jadi, ya, maka kita akan terbebas dari peta kemiskinan. Percayalah saya katakan. Nah. Saya kira Pak Bupati, itulah pertanyaan kami, dan selanjutnya mohon nanti bantuan dari Pak Asisten dan Kepala Dinas. Kalau kami memerlukan informasi yang lebih lanjut, tolong dibuka hatinya. Itu saja. Jadi sekali lagi Pak Bupati, terima kasih atas pengirimannya bagi Purjuba, dan kami harapkan kerjasama kita jangan berhenti sampai di sini, tapi berlanjut pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih.